Pemberdayaan masyarakat bukan hanya tentang transfer pengetahuan dari A ke B saja, namun perlunya Halo Sobat Prestasi, perkenalkan saya Aditya Handoyo Putra, mahasiswa Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Angkatan 56. Saya merupakan Project Leader Cibanteng Hijau, di mana di tahun 2021 kita telah melakukan program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa atau PHP 2D dan alhamdulillah mendapatkan apresiasi abdi daya. Oke, berbicara tentang prestasi adalah berbicara tentang proses yang kita lakukan serta hasil atau dampak yang dihasilkan, baik bagi diri kita, lingkungan sekitar, maupun masyarakat secara luas. Berbicara mengenai prestasi tentu juga memiliki kebermanfaatannya masing-masing. Nah, di bidang ini bukan hanya kita dapat mengkaitkan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan saja, namun kita juga dapat meramu bagaimana program secara sosial diterima oleh masyarakat, secara ekonomi memberikan nilai tambah, dan secara lingkungan berdampak baik terhadap lingkungan. Sehingga ketika ketiga aspek tersebut dapat dipenuhi, maka tingkat keberlanjutan dari program itu akan semakin besar. Jadi ketertarikan awal kenapa saya ingin berkontribusi di bidang ini, yaitu ingin berkontribusi lebih di masyarakat. Nah, setelah melakukan program, bertemu dengan masyarakat dan stakeholder, ternyata perlunya pemahaman mendalam kepada masyarakat desa, tidak hanya kepada key person saja. Selain itu, juga pemberdayaan masyarakat bukan hanya tentang transfer pengetahuan dari A ke B saja, namun perlunya transfer perasaan, di mana kita dapat memahami, kita dapat merasakan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, sehingga program yang dilakukan lebih implementatif. Oke, berprestasi di bidang sociopreneur ini berbeda dengan bidang yang lain. Nah, dalam bidang ini, solusi yang ditawarkan lebih komprehensif dan implementatif. Karena kita bukan hanya mengkaji, meneliti, atau merekomendasikan saja, namun kita juga turut serta untuk turun menyelesaikan permasalahan itu. Contoh sukses dari sociopreneur ini misalnya Waste for Change, yang merupakan startup yang fokus dalam pengolahan sampah. Alumni IPB pun banyak yang menjadi sociopreneur. Contohnya Ali Irfan yang merupakan founder dari Agrososio. Nah, artinya di sini dalam sociopreneur itu kita mendalami melalui riset yang berbasis aksi dalam artian pengabdian gitu ya, yang akan kita lakukan yang bermuara kepada wirausaha begitu. Nah, sehingga dari riset, pengabdian, dan wirausaha ini dapat menjadi solusi lengkap untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Dalam perjalanannya, saya mengawali dengan ketidaksengajaan, terjun ke lapangan melalui PHP 2D. Nah, dari PHP 2D ini, awalnya saya merupakan orang yang cenderung profit oriented. Nah, jadi memang belum terbiasa begitu di masyarakat. Namun setelah turun ke lapangan, justru saya menemukan keuntungan yang tidak ternilai, yang sangat berharga begitu. Nah, sehingga dari situlah muncul gitu ya ketertarikan lebih untuk terjun di masyarakat. Artinya langkah awal untuk kita terjun yaitu adalah niat. Sejauh mana niat kita untuk melangkah di situ. Kemudian yang kedua yaitu mentor. Tentu kita perlu mentor, orang yang sudah berpengalaman dalam bidang pengabdian maupun dalam bidang tadi ya sociopreneur. Nah, selain itu sebenarnya yang terpenting itu kita tidak terlalu banyak berpikir begitu. Ya sudah, langsung saja terjun ke lapangan. Karena nanti ketika kita di lapangan itulah menjadi proses belajar kita.
Jadi langkah khusus agar kita bisa terjun ya di bidang ini, yang pertama itu kita mengambil peluang nih yang ditawarkan oleh IPB, Dikti, swasta atau perusahaan-perusahaan di bidang pemberdayaan masyarakat. Itu banyak banget rekan prestasi. Jadi bisa dikepoin nih akun-akun yang terkait gitu ya. Nah kemudian yang kedua, dan menurut saya ini yang paling penting sih, itu bukan hanya tentang skill, pengalaman, atau keilmuan yang kita miliki. Namun lebih dari itu kita memiliki rasa empati. Itu yang akan mengawal sejauh mana sociopreneur ini dapat dilakukan seperti itu. Oke, untuk rekan prestasi sekalian, menjadi sociopreneur bukanlah sebuah tujuan, melainkan sebuah proses untuk menuju kebermanfaatan yang lebih luas. Artinya di sini teman-teman, ayo kita gerak bersama, bukan hanya gerak sendiri, karena di sociopreneur ini bukan hanya tentang individu, namun tentang masyarakat dan segala dinamikanya. Terakhir, mengutip dari Bung Hatta, Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tapi Indonesia akan besar karena lilin-lilin desa. Terakhir, mari bersama kita wujudkan Desa Berdaya Indonesia Jaya. Terima kasih sudah menonton POV kali ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube IPB Prestasi dan jangan lupa untuk mengikuti akun-akun media sosial IPB Prestasi lainnya. Dan terakhir, stay tune untuk video POV berikutnya. Terima kasih.